Silakan, Zil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zilfa Agustina Munawar dan rekan-rekan saya, Salwa Dwi Lidena, Muhammad Sahrul Fadilah, dan Bibin Arifin akan mempresentasikan tentang operasi mikrokendali. Selanjutnya, di sini ada kontrol unit atau tugas kontrol unit. Bagian dari komputer yang menggenerasi sinyal yang mengontrol operasi komputer, tugas kontrol unit. Yang pertama, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Yang kedua, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama kalau diperlukan oleh proses. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika mengawasi kerja. Dan yang kelima, menyimpan hasil proses ke memori utama. Lanjut, Kang. Dan yang selanjutnya ada macam-macam CU. Sinyal cycle CU. Proses di CUI ini hanya terjadi dalam satu clock cycle, artinya setiap instruksi ada pada satu cycle. Maka dari itu, tidak memerlukan state. Dengan demikian, fungsi button masing-masing control line hanya merupakan fungsi dari opcode saja. Clock cycle harus mempunyai panjang yang sama untuk setiap jenis instruksi. Ada dua bagian pada unit kontrol ini, yaitu proses mendekode opcode untuk mengelompokkannya menjadi 4 macam instruksi, yaitu di gerbang AND, pemberian sinyal kontrol berdasarkan jenis instruksinya, yaitu gerbang OR. Keempat jenis instruksi adalah R format, berhubungan dengan register IW, membaca memori atau membaca memori, SW menulis ke memori, dan back atau branching. Sinyal kontrol yang dihasilkan bergantung pada jenis instruksinya. Oke, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Salwa. Oke, selanjutnya adalah mengenai multi-cycle CU. Di sini berbeda dengan unit control yang single cycle. Unit control yang multi-cycle lebih memiliki banyak fungsi. Dengan memperhatikan state dan opcode, fungsi boolean dari masing-masing output control line dapat ditentukan. Masing-masingnya akan menjadi fungsi dari 10 buah input logic. Jadi akan terdapat banyak fungsi boolean, dan masing-masingnya tidak sederhana. Pada cycle ini, sinyal kontrol tidak lagi ditentukan dengan melihat pada bit-bit instruksinya. Bit-bit opcode memberitahukan operasi apa yang selanjutnya akan dijalankan oleh CPU, bukan instruksi cycle selanjutnya. Oke, slide selanjutnya, unit kendali logika atau control logic unit. Di sini ada CLU atau unit kendali logika bertugas untuk mengatur seluruh aktivitas perangkat keras di dalam komputer. CLU juga bertugas dalam, yang pertama bertugas dalam mempatch suatu instruksi dari memori, yang kedua memberi kode pada instruksi untuk menentukan operasi mana yang akan dilaksanakan, yang ketiga menentukan sumber dan tujuan data di dalam perpindahan data, dan yang terakhir adalah mengeksekusi operasi yang dilakukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Syahrul, silahkan. Perancangan CLU. 1. Hardware atau random logic. Sejumlah gerbang gate, counter, dan register saling dihubungkan untuk menghasilkan sinyal-sinyal kendali. Setiap rancangan memerlukan sekelompok perantai logika dan hubungan yang berbeda-beda. Microprogrammed control dibentuk serangkaian instruksi program mikro yang disimpan dalam sebuah memori kendali, biasanya sebuah ROM dalam CLU. Waktu yang diperlukan dan sinyal kendali yang dihasilkan didapatkan dengan menjalankan suatu program mikro. Micro instruction decoder menghasilkan dan mengeluarkan micro order yang didasarkan pada
mikroinstruksi, dan opkode instruksi yang akan dijalankan. Yang terakhir, sequencer menyikronkan aktivitas dari komponen unit control. Sequencer adalah bagian inti jantung dari unit control. Dia mempunyai dua mode operasi yang berbeda, yaitu A. Operasi biasa. Selama operasi biasa, ordinary operation, sequencer menghasilkan sinyal kontrol yang mengatur unit control. B. Startup mesin. Selama startup mesin, unit control memunculkan dan menandai berbagai macam register. Operasi mikro. Operasi mikro merupakan operasi primitif tingkat rendah yang bertindak secara langsung pada sirkuit logika suatu komputer. Operasi mikro mengatur fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Membuka atau menutup suatu gerbang gate dari sebuah register ke sebuah bus. 2. Mentransfer data sepanjang bus. 3. Memberi inisial sinyal-sinyal kendali seperti read, write, shift, clear, dan set for. Set dan set for. 4. Mengirimkan sinyal-sinyal waktu. 5. Menunggu sejumlah periode waktu tertentu. 6. Menguji bit-bit tertentu dalam sebuah register. Kendali prosesor. Prosesor sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Bagian dari prosesor yang terpenting terbagi menjadi 3, yaitu Arithmetic Logical Unit atau ILU, Control Unit CU, dan Memory Unit MU. Baik. Berikutnya akan dibacakan oleh Kang Bibin. Makasih Kang Saro. Kendali microprogrammer. Dalam microprogrammer control terdapat dua jenis kontrol instruksi, yaitu secara horizontal. 1 bit diberikan untuk setiap sinyal logika yang dihasilkan oleh instruksi mikro jenis implementasi, di mana sinyal kontrol dikode dalam pada bit kemudian digunakan setelah dikode. Vertikal. Hanya satu operasi mikro yang dipanggil pada suatu waktu. Kontrol di mana setiap bit kontrol mengatur satu operasi gate atau mesin. Next. Back, kelemahan mikroprogrammer. Karena waktu akses memori kendali ROM menentukan kecepatan operasi CLU, maka kendali mikroprogrammer mungkin menghasilkan CLU yang lebih lambat dibandingkan dengan kendali hardware. Keuntungan mikroprogrammer, rancangan mikroprogrammer relatif mudah diubah-ubah dan dibentuk menyediakan kemampuan diagnostik yang lebih baik dan lebih dapat diandalkan daripada rancangan hardware. Utilisasi memori utama dalam komputer mikroprogrammer biasanya lebih baik karena perangkat lunak yang seharusnya menggunakan ruang memori utama justru ditempatkan pada memori di kendali back. Segitu saja ya presentasi dari rekan-rekan kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.